Lestari, NIM SF 2306011. Nama saya Niki Nadia dengan NIM SF 2306050. Nama Dewi Syafira dengan NIM SF 2306020. Nama saya Nabila Dewi dengan NIM SF 2306048. Saya Nuralisa, NIM SF 2306059. Nama saya Fauzia Barwari dengan NIM SF 2306023. Atas nama Alisa Fitri dengan NIM SF 2306028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Lavanda dengan NIM SF 2306046. Jadi sistem ekspresi adalah proses pengeluaran tersisa metabolisme yang sudah terakumulasi oleh tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekspresi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem ekspresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekspresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luas dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Kulit tersusun atas 3 lapisan yaitu epidermis atau lapisan luar, dermis atau lapisan dalam, hipodermis atau lapisan ikat bawah kulit. Kulit juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua pelindung tubuh, yang ketiga menyimpan kelebihan lemak, dan keempat mengatur suhu tubuh. Kulit juga memiliki beberapa gangguan yaitu jerawat, eksim atau dermis, panu atau kuram, kanker kulit, dan gangren. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Berwarna merah tua dengan berat mencapai 2 kg pada orang dewasa. Hati terbagi menjadi 2 lobus, kanan dan kiri. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi arteri hepasa dan pembuluh gerbang vena porta dari usus. Sebagai alat ekspresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan. Di dalamnya mengandung zat warna empedu, bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan zat racun yang masuk ke dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati menyerap zat racun seperti obat-obatan dan alkohol dari sistem peredaran darah. Hati mengeluarkan zat racun tersebut bersama dengan beta empedu. Adapun fungsi hati yaitu 1. Membantu dalam metabolisme karbohidrat, 2. Membantu metabolisme lemak dan membantu protein beta oksidasi, 3. Membantu metabolisme protein, 4. Menetralisir obat-obatan dan hormon, 5. Mensekresikan cairan empedu bilirubin, 6. Mensintesis garam-garam empedu, 7. Sebagai tempat penyimpanan selain glikogen, 8. Sebagai fagos, 9. Mengakan vitamin D, 10. Menghasilkan kolesterol tubuh. Proses pembentukan empedu. Empedu sebagian besar adalah hasil dari ekskretori dan sebagian adalah sekresi dari pencernaan. Garam-garam empedu termasuk ke dalam kelompok garam natrium dan kalium dari asam empedu yang berkonjugasi dengan glisin atau taurin, suatu derivat atau turunan dari zinc, mempunyai peranan sebagai pengemulsi, penghancuran dari molekul. Molekul besar lemak menjadi suspensi dari lemak dengan diameter kurang lebih 1 mm dan absorpsi dari lemak tergantung dari sistem pencernaannya. Selanjutnya, adapun proses reabsorpsi cairan empedu. Proses penyerapan garam empedu kembali diserap ke dalam usus halus, disuling oleh H dan dialirkan kembali ke dalam empedu. Sirkulasi ini dikenal sebagai sirkulasi enterohepak. Seluruh garam empedu dalam tubuh mengalami
sirkulasi sebanyak 10 sampai 12 kali per hari. Dalam setiap sirkulasi, sebilah kecil darah empedu masuk ke dalam usus besar atau kolon. Dalam kolon, bakteri memecah darah empedu menjadi berbagai unsur pokok. Beberapa dari unsur pokok tubuh diserap kembali dan sisanya dibuang bersama ginjal. Ginjal atau ren disebut juga buah pinggang karena buahnya seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah, berwarna merah keunguan, dan yang kiri terletak agak tinggi dari kanan. Newton 1996. Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal disebut pelvis renalis, Newton 1996. Saluran struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap nefron terdiri atas badan makhluk tinggi yang tersusun dari kapsul Bowman glomerulus yang terdapat di bagian korteks, serta tubulus yaitu tubulus concertus proximal, tubulus concertus distal, tubulus pengumpulan, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Lengkung Henle ialah bagian saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula dan berhubungan dengan tubulus proksimal maupun tubulus di daerah korteks. Pada orang dewasa, panjang seluruh tubulus kurang lebih 7,5 sampai 15 km. Cunningham 2002. Paru-paru disebut organ ekspresi karena CO2 dan H2O yang merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Di dalam ekspresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara O2 dan CO2. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Penguraian karbohidrat dan lemak kecuali menghasilkan energi akan menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan lewat paru-paru. Adapun gangguan penyakit pada paru-paru, yang pertama yaitu pneumonia, kedua adalah pleuritis, kemudian ada efusi pleura, penyakit legoniris, pneumotoraks, penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, kemudian ada asma, tuberkulosis, bronkitis, asbestosis, emfisema, silikosis, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Dan anus rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar adalah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limpa keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Fungsi rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinggal disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau diare. Gangguan sistem ekspresi atau liver. Nah, hepatitis merupakan suatu proses peradangan pada jaringan hati. Hepatitis dalam bahasa awam sering disebut dengan istilah liver atau sakit kuning. Padahal definisi liver berasal dari bahasa Belanda yang berarti organ hati, bukan penyakit hati. Hepatitis adalah suatu proses peradangan difusi pada jaringan yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi-reaksi toksik terhadap obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Hepatitis virus merupakan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan klinis biokimia serta seluler yang khas. Dari beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa hepatitis adalah suatu penyakit peradangan
yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Gangguan pada hati yang umumnya dijumpai di masyarakat saat ini adalah hepatitis atau penyakit kuning. Disebut demikian karena tubuh penderita menjadi kekuningan disebabkan zat warna empedu beredar ke seluruh tubuh oleh serangan virus yang dapat menular melalui makanan, minuman, jarum suntik, dan transfusi darah. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Penyebab penyakit hepatitis yang utama adalah virus. Virus hepatitis yang cukup banyak digolongkan menjadi virus hepatitis yaitu virus hepatitis A, B, C, D, E, G, dan TT.